Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen apa ya? Kriminal atau hukum? Sepertinya dua-duanya. Ada kaitan antara kriminal dan hukum. Di hadapan kita keluarga dari Bapak Paidi yang hari ini sedang mengalami ujian persoalan hukum, Bu Armeli dan abang kita, Bang Putra. Mereka akan menjelaskan sekilas tentang apa yang terjadi oleh Bapak Paidi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sepertinya sudah 7 bulan purnama kita nggak bertemu ya. Iya. Apa kabar Bang Putra? Baik. Baik ya. Kisah ya. Apa yang sedang terjadi oleh Bapak Paidi sebenarnya? Oke. Saya akan ceritakan bermulanya itu daripada waktu itu di tanggal 28 Juli, Mbak Novel. 28 Juli Iya. 2021. 21 itu dipukul jam 11 malam. 11 malam. Ya, saya mendapatkan WA dari Ibu Rusmiati, yaitu orang tuanya dari si ML. Ya. Ya. Di sana mengundang untuk menghadiri acara 100 hari suaminya di keesokan harinya di tanggal 29 Juli 2021. Jadi WA itu saya buka pagi di pukul 6. Saya lihat ada WA masuk, saya balas, saya pertanyakan dengan voice note ya. Saya pertanyakan jam berapa acaranya Puhun, tapi tidak dijawab. Nah, sesampainya suami saya pulang dari pasar, saya bilang ada undangan melalui via WA untuk bisa menghadiri acara 100 hari bapaknya si ML ini. Gitu. Karena tidak ada jawaban di pukul berapa acara tersebut, atas inisiatif saya kalau tidak habis lepas maghrib, mungkin lepas isya kan gitu. Iya. Jadi karena pada sore hari itu juga kebetulan memang saya kedatangan tamu teman saya adalah Eva Gultom dari pasar, karena memang pada saat itu saya tengah mempersiapkan acara untuk pernikahan putri saya pertama. Jadi si Eva Gultom datang pada saat itu untuk memberikan data undangan terkhusus untuk para pedagang pasar milik jual. Jadi karena berhubungan saya juga pekerjaan saya pada sore hari itu, karena saya memang buka usaha kecil-kecilan nih Mbak Novel. Sekarang saya tengah membuka usaha toge di rumah. Masih di pasar? Oh, masih kita di pasar, cuma saya yang untuk pembuatannya saya, dan nanti untuk penjualan kontribusinya itu Pak Paidi. Jadi sore itu karena pekerjaan saya juga belum selesai, kemudian ditambah saya memang kedatangan tamu juga teman saya Eva Gultom, akhirnya saya utus untuk Pak Paidi berangkat seorang diri ke sana dengan saya sambungkan roti. Bapak Paidi itu berangkat sekitar lebih dan kurangnya itu di pukul 5:30 sore. Setengah 6 sore. Ya, 5:30 sore lah. 17.30 lah ya. 17.30, sekitar 17.20 lah itu bisa saya katakan ya. Beliau berangkat itu, saya sudah berangkat ya sudah. Saya lanjutkan ini ya, saya dengan teman saya, pekerjaan saya juga saya lanjutkan. Di jam 18.30 Pak Paidi tiba lagi di rumah. 1 jam ya artinya ya, kurang lebih. Dari mulai berangkat sampai dia pulang. Ya, 1 jam. Ya, Ya. benar 1 jam. Saya pertanyakan, teman saya juga nanya, loh kok sudah pulang Wan? Iya, acara yasinannya nggak jadi. Coba Bu kamu telepon si Puhun, ngomongin ibunya si ML ini. Saya coba hubungi, tapi nggak ada yang angkat. Saya ada nomor si ML. Saya coba nge-ping, P di 18.30 ya itu saya nge-ping. Karena saya fokus untuk menelpon, saya telepon. Jadi yang P ini saya sedikit agak lupa. Ya, saya sedikit lupa gitu kan. Nggak saya inikan lagi, saya mencoba menghubungi kakaknya si ML atau ibunya si ML. Gitu. Tapi tidak ada satupun yang angkat karena memang di depan saya lagi ada pekerjaan untuk mendata para pedagang. Makanya agak terlepas, sudahlah saya pikir mungkin karena Bapak kan sudah bercerita bahwa tidak jadi acara yasinannya karena si ibunya ML ini tengah berada di metro mengantar si kakaknya ML ini ke rumah sakit karena di oksigen gitu loh. Ya sudah, karena kita hubung nggak bisa, agak terlewatkan lah itu gitu kan Mbak Novel. Nah, setelah di pagi harinya sekitar di pukul jam 9 suami saya pulang dari pasar di tanggal 30 nih Mbak Novel ya. Suami saya tuh nyuruh telepon lagi, tanyakan apa keberadaan mereka, tanyakan apa yang terjadi gitu loh. Kenapa tidak yasinan? Iya, tidak jadi. Saya coba telepon ke ibunya juga tetap nggak angkat, kemudian ke kakaknya si ML ini yang bernama Sabini. Alhamdulillah dia diangkat gitu loh. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak berada di metro. Jadi, gitu. ya, dia tidak berada di metro, tapi melainkan berada di rumah sakit bersalin di Intraloka. Jadi istrinya melahirkan ternyata. Oh, istrinya jadi bukan Sarbininya. Bukan Sarbininya. Iya, Jadi iya. istrinya itu melahirkan di rumah sakit di daerah Intraloka.
Internal apa di wilayah Tuba Barat, berarti Tulang masuk Bawang masuk wilayah Tulang Bawang Barat. Jadi saya pertanyakan mau dijemput nggak? Saya tawarkan untuk menjemput gitu. Nggak perlu pun karena kami sudah punya kendaraan, ya sudah. Nah, selang ada beberapa itu saya sampaikan dengan suami saya juga bahwa mereka ternyata istrinya lahiran, Pak. Nanti kalau kita ke arah sana, kapan-kapan kita mampir deh gitu kan. Ya sudahlah Mbak Novel, sanggup. Ternyata dengan waktu yang bersamaan juga, waktu itu sekitar selang seminggu dari acara yasinan itu tidak jadi, suami saya ini ke arah SPUH karena mau nemuin salah satu langganan kami untuk menawarkan toge gitu loh, untuk wilayah Mesuji kan begitu, pemasaran untuk wilayah Mesuji. Arah pulang, dilihat nih si ibunya ML ini tengah mengangkat pakaian di halaman depan rumah. Jadi secara spontanitas dia langsung mampir, langsung ketemu dengan ibunya si ML, ngomong lah, biasa ngobrol ya, dalam obrolan itu biasa ngobrol. Ada seperempat jam mungkin dia di sana, pamit pulang. Pas dia mau pamit pulang, saya pulang, saya pamit pulang. Oh dek, dalam pakai bahasa Lampung ya, saya artikan dalam bahasa Indonesia saja. Sekalianlah nitip naken kamu, dia mau kerja di kafe. Kaget lah sama saya, loh, kok anak masih sekolah udah kerja di kafe pun gitu kan. Guys, nggak kena atur deh memang dia maunya kerja, ya udah biarin. Ya sudahlah, karena ini keponakan ya kan, merasa ini memang keluarga, nggak ada salahnya kan Mbak Novel untuk dibantu, apalagi memang itu satu arah. Nggak mungkin deh Mbak Novel punya keponakan ditolak, nggak boleh lah naik kan begitu kan. Dengan keringanan hati dia, dengan kebaikan dia, ditumpangkanlah anak keponakan ini ya. Ikut serta Pak Paidi. Ikut serta Pak Paidi SPUA. Enggak. Kan udah pulang dari udah pulang dari SPUA. Hampir ke rumah ibunya, orang tuanya si ML ini ya. Nah, karena udah mau pulang ke rumah, karena satu arah tujuan yang sama, karena si ML ini katanya nunggu kakaknya belum datang-datang, makanya emaknya menumpangkan si ML ini kepada pamannya, Pak Peggy gitu loh. Nah, dibawalah jarak rumah ke KP Simpang Asahan itu sekitar memakan waktu sekitar 10 menit Mbak Novel. Jadi dalam perjalanan itu sudah dilihat oleh suami saya, di belakang sudah ada saudara Suryadi. Mas Suryadi ini siapa? Kakaknya si ML. Kakaknya si ML. Oh, karena Suryadi Sarbini kakaknya. Kakak. Oh, ya. Karena si ML ini mereka semua itu 7 bersaudara. Oh, 7. Saya tahu semua mereka. ML yang ke-6. Oke, ML ini apa hubungan darah? Begini, kakeknya Pak Paidi, ya, punya istri 2. Gimana sih semenjak punya istri 2? Istri yang pertama meninggalkan 2 orang anak. Nikahlah kakeknya si Paidi dengan neneknya, dengan neneknya si Paidi lah, ya. Jadi yang anak pertama punya anak 2, yang istri kedua punya anak 4, ya. Jadi yang istri pertama ini anaknya kan laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki ini menikah, dengan orang Lampung satu, dengan orang Jawa satu, karena orang Lampung tidak punya keturunan, menikahlah dengan orang Jawa, yaitu neneknya si ML ini. Oh gitu. Ya, jadi antara si Paidi dengan si bapaknya ML ini sepupu. Satu tunggal kakek, beda nenek. Ya, gitu. Jadi masih satu darah lah sih ya, bapaknya ya. Iya, masih satu darah. Buyutnya ML lah ya. ML. Jadi pada saat itu setelah di perjalanan, karena memang pada satu kata Pak Paidi nih ya, ceritanya kan waktu itu mobilnya nyangkut karena pas kan agak tanjakan nih di halamannya si ML ini, jadi agak nyangkut. Pas dibawa posisi mobil tuh gak enak, entah apakah bannya ataukah knalpotnya, jadi berhenti. Ini si kakak ngikutin dari belakang. Untuk itu dia stop mobilnya, kakaknya langsung nyamperin. Ada apa Pak Mena? Iya, si Suryadi. Ada apa Pak Mena? Coba yuk kita lihat mobil di belakang kayaknya gak enak, apa bannya, apa knalpotnya gitu loh. Nah ya sama-sama mereka lihat, ya nggak ada apa-apa ya kan, namanya kita cuma sekedar melihat kan waktu itu. Melanjutkan perjalanan. Jadi dari tempat berhentinya itu ke tempat KP itu paling cuma sekitar 5 menit, nggak nyampe Mbak Novel. Sampai itu di sana si Suryadi ini nyuruh pamannya turun, Pak Mena titipin dulu lah, nah ini adik ini sama yang punya KP. Udah turun si paman ini menitipkan si anak keponakan ini sama yang punya KP. Sama yang punya KP dipindahkan minuman, jadi minum, sempat ngobrol dulu segala macam. Udah kami pulang. Sesampainya di rumah dia ceritakan dengan saya. Ya nah, saya pikir ya memang anak keponakan dia nggak ada salahnya kan Mbak Novel ya, dalam hal ini kan keluarga kan. Iya. Nah,
Sudah, saya berpikir nggak ada apa-apa, nggak ini. Tapi memang saya sempat lihat historinya kan saya nggak tahu kalau bapak itu ke sana kan. Nah, karena kan bapak taunya ke SPUA kan. Saya lihat di historinya si ML ini pasang status OTW, memakai foto dashboard mobil gitu loh. Mobil Papa ini. Iya, jadi saya bilang oh mampir nih berarti One Paidi gitu kan. Suami saya berarti mampir. Nah dia pas pulang tuh langsung cerita, oh iya benar saya ngeliat historinya si ML ini pasang status OTW gitu kan. Ya sudah, Mbak Nopel ada sekitar di tanggal 28 bulan 8 datanglah kakaknya si Sarbini ya ke rumah saya dengan perkataan yang ya keluar segala macam bahasa di depan rumah. Bahasanya melabrak ya? Iya, ya marah ya dengan segala macam bahasa kebun binatang. Saya kaget karena waktu itu saya lagi mau nyuci toge. Itu di rumah? Di rumah saya ya. Saya suruh dia masuk, dia berkata segala macam, saya suruh dia duduk dulu, saya pertanyakan. Mohon maaf, dari mengantar ML ke kafe, kapan Sarbini datang ke rumah? Tanggal 28 bulan 8 ya? Kan tanggal 29 Juli 29 Yasinan. 30 12 itu, enggak tanggal 12, sekitar tanggal 12 itu Bapak dari RSPUA Mas ya. Tanggal 28 Agustusnya si kakaknya ini datang ke rumah marah-marah. 16 hari ya? Ya sekitar itulah. Marah-marah menyatakan bahwa pamannya telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan adiknya. Oh begitu. Atas dasar? Nah saya tanyakan atas dasar apa? Gitu loh. Kamu menuduh paman kamu. Adik saya kesurupan, kemasukan roh ayah, mengatakan bahwa Pak Menak sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan adiknya. Oke. Saya atas bilang, dasar kesurupan atas dasar kesurupan ya. Ini keterangan awal loh Mbak Nopel yang kami dapat ya. Dari Sarbini yang sedang marah-marah. Marah ya. Saya pertanyakan kok bisa orang kesurupan kalian percaya? Ya pokoknya enggak itu harus ini Pak Menak ini artinya minta maaflah ke adik saya. Jangan dulu saya bilang. Saya mau tahu duduk persoalan yang sebenarnya, tapi saya mau dalam keadaan semua sadar. Sebentar, Sarbini marah ingin Pak Paidi minta maaf. Iya. Oke, diperkosa ingin minta maaf. Oke. Kemudian saya bilang baiklah, saya sama paman kamu akan datang ke sana. Saya mau tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Datanglah Mbak Nopel di tanggal 28 bulan 8 ini saya akan meluruskan ya. Langsung ya 28 itu di hari yang sama itu. Di hari yang sama. Saya akan meluruskan seperti katanya di persidangan kami beberapa kali datang ke sana minta maaf. Ini akan saya bantah di sini. Saya minta bantuan Mbak Nopel biar karena saya kan tidak bisa memberikan keterangan langsung Mbak Nopel ya karena katanya istri anak tidak boleh. Nah makanya di sini saya memberikan artinya saya juga memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya bersaksi, saya bersumpah atas diri saya dan Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala apa yang saya ceritakan ini adalah yang sebenar-benarnya. Bukan saya manipulasi, bukan keterangan yang saya buat-buat, tapi itulah cerita yang sebenarnya bukan karangan. Nah setelah itu kami sekitar pukul 5:30 saya ajak suami saya, ayo Pak kita jalan biar jelas dulu persoalannya. Jadi datang itu bukan minta maaf, tapi mencari tahu dulu persoalannya. Kan kita nggak bisa langsung tamat dong. Iya, kita harus mencari tahu dulu dong. Mungkin sama lah seperti Mbak Nopel kalau ada suatu kejadian pasti mau tahu dulu nih konfirmasinya seperti apa kan begitu. Butuh klarifikasi. Butuh klarifikasi. Kemudian saya datanglah ke sana sekitar jalan pukul 5:30, nyampe di sana kami sekitar maghrib. Sampai di sana, kemudian karena rumah ibunya si ML ini tutup, kami langsung ke rumahnya si kakaknya ML ini yang berada tepat di belakang rumahnya orang tuanya si ML. Siapa tuh? Si Sarbini. Sampai di sana karena maghrib suami saya numpang sholat dulu, selesai sholat, kemudian kita pertanyakan ML di mana, katanya adiknya lagi di tempat kakaknya. Dan sudah datanglah si ML ini beserta kakaknya bernama Suryadi, sudah dipapah badannya sambil ini saya praktekkan ya, karena saya yang tahu benar. Marah. Oh, surupan. Oke. Didudukkanlah di hadapan Pak Paidi. Pak Paidi disuruh mengakui disuruh mengakui itu, tapi yang mengarahkan pembicaraan itu bukan si ML. Tapi yang berbicara itu bukan ML, tapi si Sarbini. Jadi Sarbini itu ada di belakangnya si ML yang bilang, kamu dianin Pak Menak, iya. Kamu dianin di atas mobil, iya. Jadi si ML inilah yang
menjawab hanya sekedar mengangguk dan mengiyakan. Iya, jadi jawaban ML itu cuma ya dan tidak. bukan. Ya atau tidak gitulah ya. Iya atau tidak. Tidak ada kata-kata oh saya diperkosa, saya dijaman-jaman. Tidak. Ya tidak. Dan itu dalam keadaan kayak harimau lah ya. Oke. Jadi karena suami saya memang tidak melakukan perbuatan tersebut, dia tidak mengakui lah ya kan. Dia sampai bersumpah, sumpah demi Allah di Rasulullah saya tidak melakukan apa-apa, kata dia. Kalau memang ada apa ucapan saya yang nggak benar ya kan, ya saya maafin lah gitu kan. Kalau saya ini kan kita ini nggak tahu ya Mbak Novel, namanya kita manusia kan, kalau kita ada keterlibatan kata atau apa gitu kan. Nah hasilnya karena Pak Paidi ini memang tidak melakukan itu dan tidak mau mengakui itu karena memang dia tidak melakukannya, si ML ini melakukan pemukulan. Memukul Pak Paidi. Pak Paidi. Okay. Jadi tersungkur Pak Paidi, kemudian Pak Paidi bangun itu ditendang ulu hatinya, tepat di ulu hati, terpental Pak Paidi sampai di depan pintu rumah. Saya tarik suami saya bawa ke depan ke halaman rumah si Sarbini ini. Ternyata si kakaknya si ML ini yang bernama Suryadi itu pun mau melakukan tindakan kekerasan juga gitu loh. Saya dalam keadaan bingung, Mbak. Sebentar, yang menendang itu ML atau kakaknya? ML dulu. ML dulu. Yang sampai kepental ML juga? Bukan, yang kepental itu Pak Paidi. Iya, yang sampai Pak Paidi kepental itu ML. Sampai kepental di depan pintu. Karena Mbak Novel, rumah mereka itu kan sekitar ukuran 2x2. Rumah kakaknya dia ya. Jadi antara di sini ke sini itu kan dekat ya. Jadi kalau kepental ya masuklah ke itunya. Terdorong lah. Iya, terdorong lah ya. Saya tarik suami saya bawa ke depan. Ternyata si Suryadi melakukan tindakan juga untuk memukul suami saya. Saya sampai bingung, istri saya minta tolong ke ibunya. Coba tolong diamankan ini anak-anak yang sudah kesurupan. Sementara si ML itu sudah ke tengah halaman, sudah meraung-raung macam harimau. Ya, di tengah halaman itu. Saya tidak bisa memvideokan Mbak Novel pada saat itu karena memang HP kamera saya tidak rusak. mungkin ya, dalam Ya, keadaan karena panik juga kan? dalam keadaan panik kan Mbak Novel. Karena kita nggak nyangka sampai sebegitunya gitu loh. Saya pikir ini situasi tidak memungkinkan lagi. Ini kalau sampai terjadi sesuatu hal antara saya dengan suami saya, maaf ngomong Mbak Novel, kalau saya mati konyol di tengah halaman itu siapa yang tahu? Iya, benar. Ada nggak saksi dari saya? Tidak akan ada. Pasti mereka akan membuat karangan cerita lagi bahwa suami saya seperti ini. Mereka melakukan bisa aja Mbak Novel. Iya. Kalau kamu sudah mati, siapa yang bisa menjadi saksi kamu? Iya. Ya kan? Saya langsung masuk ke dalam, saya bilang dengan si kakaknya si ML ini saya jujur ya, ini saya jawab ya. Bahwa saya katakan kalau memang ada perbuatan paman komoran yang nggak benar, saya tanggung jawab. Kalau nggak benar ya, saya bilang, saya tanggung jawab. Kalau nggak benar. Jadi saya minta persoalan ini nanti kita selesaikan dulu bagaimana caranya, karena saya nggak mau ada yang kesurupan. Iya. Harus dalam keadaan sadar. Harus dalam sadar Mbak Novel. Hari ini percaya yang kayak gitu. Bisa ada nggak coba? Nggak bisa jadi dasar hukum. Oke. Dan tiba-tiba si ML ini pingsan. Begitu kejeplak, saya sama si Sarbini itu disuruh pulang. Pulanglah Mbak Novel. Sepanjang perjalanan setengah jam itu saya pakai berbicara dari hati ke hati antara suami istri. Ya, saya bilang sama suami saya, Pak, saya mohon dengan sangat, kalau memang Bapak sudah melakukan perbuatan itu, bantu saya, biar kita selesaikan secara kekeluargaan. Anggap ini adalah satu kehilanganmu. Ya, ini dari hati kita Mbak. Saya rasa semua istri akan melakukan hal yang sama. Tatkala berada di posisi saya, ya. Kita dalam posisi netral itu masih kita belum tahu. Saya malah dalam tanda kutip. Kemungkinan bisa terjadi. Tadi yang terjadi oleh si istri. Istri kan nggak paham nih. Jadi kemungkinan bisa terjadi. Masih ada tanda tanya di hati saya. Saya juga tidak membenarkan artinya ya. Saya masih ada tanda tanya. Sepanjang perjalanan suami saya bersumpah. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, Bu. Jangankan saya menyetubuhin anak itu, berbuat mesum dalam pemikiran saya tidak ada. Mbak Novel, 25 tahun saya mendampingi beliau. Saya tahu peranainya, saya tahu tingkah lakunya, saya tahu segala-galanya tentang dia. Saya yakin akan. Baiklah, saya bilang. Berarti benar-benar kamu memang tidak melakukannya? Tidak, Bu. Saya tidak sebodoh dan tidak sekotor itu. Alhamdulillah. Sudah Pak, saya percaya. Esok hari di tanggal 29 bulan 8 itu saya akan menentukan hari pernikahan anak saya. Jadi saya namun di Habisa dari Bandar Lampung. Malamnya saya diteror. Tanggal 29? Tanggal 29 malamnya. Iya. Di Agustus nih Mbak Novel, masih cerita di Agustus. Makanya saya bilang saya ini punya runutan cerita yang jelas. Ya. Tidak mengada-ada. Runutan cerita saya jelas. Jadi tanggal 29 malamnya itu sekitar pukul 7, Pak Paidi tengah pergi yasinan di lingkungan kami.
datang si saudara kakaknya si ML ini yang bernama Suryadi, marah-marah ke rumah saya, mencak-mencak mengatakan bahwa kata dukun, kata dukun lagi nih Mbak Novel, bahwa paman ini sudah melakukan tindak pemerkosaan. Jadi tidak lagi pencabulan tapi pemerkosaan, ya. Anak saya bilang yang nomor 2, kok bisa kata dukun ke orang percaya? Ya bisa begitu. Karena kami suruh masuk dia nggak mau, dia teriak-teriak di tengah halaman, ya otomatis kami juga spontan berteriak dong Mbak Novel, ya kan? Apalagi kami perempuan semua, ya, kan? karena itu dalam posisi rumah kita sendiri ya. Kita sendiri kan. Kemudian pada malam itu juga ibunya si ML itu menelpon ke semua keluarga, memberitahukan bahwa Pak Paidi ini telah melakukan tindak pemerkosaan terhadap anaknya pada waktu 100 hari. 100 hari saat yasinan. Ya, saat Jadi yasinan. waktu ketemu di tanggal 28 mengatakan di mobil saat tanggal 12, ditelepon saat yasinan. Iya. Jadi dua waktu yang berbeda menyatakan dua tempat yang melakukan dua tempat berbeda. Ya. Oke. Setelah malam itu dia WA juga ke saya, dia katakan bahwa katanya telah dilakukan tindak pemerkosaan segala macam itu. Keluarga tidak ada yang percaya. Dia juga beritahukan di sini bahwa hai adik Arneli, supaya kamu tahu Paidi sudah memperkosa pada saat 100 hari dia. Enggak jadi. Mbak Novel, saya harus ambil langkah. Karena ini fitnah. Fitnah ini Karena bukan sudah menyebar ke keluarga. Iya. Dan ini juga bukan fitnah yang baik, hal yang kotor ya. Menyangkut nama baik kan keluarga. Iya. Akhirnya saya telepon keluarga saya telepon keluarga suami saya, kemudian naiklah ke unit 2 karena posisi keluarga suami banyak di Menggala. Sementara saya kan sekarang tinggal di unit 1. Nah, datanglah keesokan harinya di tanggal 30 bulan 8 Mbak Novel. Ya. Siapa saja? Yang datang itu keluarga Pak Paidi itu ada adik sepupunya yaitu Andika, Antoni, yang sekandung dengan bapak itu ayunya Sundari, yang bernama Sundari, kemudian Suryati, suaminya si Suryati, kemudian teman saya Eva Gutong, sama si Nabila. Kami ke rumah si ML ini. Sampainya di sana sekitar di pukul 1:30 di rumah ML itu kembali sepi, tidak ada orang. Akhirnya kami mengarah lagi ke rumahnya si kakaknya ML yang berada di belakang rumah orangtuanya Sarbini. Ya, si Sarbini. Sesampai di sana kita punya bukti rekaman loh Mbak. Di tanggal 30 itu kita datang ke sana ya. Rumah Pak Sarbini. Ke rumah si Sarbini. Ada Sarbini beserta istrinya dan anaknya 2. Oh iya. Saya pertanyakan mana adik kamu? Tapi pada saat itu si Sarbini menjawab bahwa adiknya tengah kesurupan. Sementara saya lihat di history WA. Kita punya bukti loh Mbak. Di history WA bahwa adiknya tengah tiktokan di sekolahan, joget-joget. Kakaknya sementara mengatakan hari itu adiknya tengah kesurupan. Oh mungkin lagi kesurupan TikTok. Enggak bisa jadi ya. Novel kita nggak tahu namanya sekarang kan. Sekarang TikTok gitu loh. Nah, lagi booming ya Mbak. Kesurupan kali. Jadi ya saya pertanyakan, kalian tuduh paman kalian tidak pemerkosaan segala macam. Saya agak perikas di sini, tapi kami punya bukti rekamannya. Ada rekaman kami datang ke sana itu mempertanyakan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian adiknya si sepupunya Pak Paidi ini yang bernama Andika itu bilang, karena kan ini keluarga Mbak, coba Sarbini, kamu cari tahu dulu yang sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai ini nimbulin fitnah keluarga. Apalagi paman kamu orang ini mau buat acara. Benar. Gak salah Mbak Novel? Ada salah nggak dalam hal ini? Tidak ada yang salah kan Mbak Novel? Namanya harus di cross check kebenaran. Tapi ini yang menjadi bumerangnya. Oh gitu. Ya, menjadi bumerangnya seolah-olah ada intervensi keluarga. Menekan mereka untuk ya, nanti kita ulas lagi di sini, mungkin adik putra nanti itu bagian dia. Setelah kita si Andika ini ngomong, cari tahu dulu yang sebenar-benarnya, saya tunggu informasi telepon dari kamu. Ya. Ulang kami, Mbak Novel, saya nyampe di rumah saya di satu, yang Andika langsung lantas ke Menggala. Nyampe di Menggala sekitar jam 5, dapat telepon dari Sarbini. Andai kan bisa dibuka ini telepon, ya, dia yang nelpon ya. Astagfirullahaladzim Pak Dot, adik sudah kami sumpah di atas Al-Quran, bukan Pak Menak yang ngelakuinnya. Nah, kita astagfirullahaladzim. Nggak ditanya itu waktu disumpah atas Al-Quran itu ada kesurupan nggak atau ada dukun di situ nggak? Dalam keadaan sadar. Sadar ya. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar adiknya sudah disumpah.
dalam keadaan sadar bersumpah katanya ya tidak melakukan, bahwa Pak Mena itu tidak melakukan perbuatan itu. Yang dipercaya? Hah? Gimana? Ya, nanti aja deh itu kayaknya. Nanti ya. Yang dipercaya siapa ini? Setelah itu ya sudah sebagai paman pasti kan menganjurkan ya sudah datanglah kalian, minta maaflah kalian. Itu apa? Telepon ya? Malah dia telepon. Oh, malah telepon. Si Sabini menelpon si Andika. Oh, Ya. Andika bukan Papa ini. Bukan, Oh, iya. menelpon ke Andika. Bahwa kata si Sabini, astagfirullahaladzim Pak Tut, adik sudah kami sumpah di atas Al-Quran dalam keadaan sadar bahwa bukan Pak Mena yang ngelakuin. Iya. Datanglah ke orang ke sana, minta maaf. Minta maaf. Iya Pak Tut, kami mau datang minta maaf sama Bunda sama Pak Mena. Pak Sabini yang bicara ya? Iya. Datanglah maghrib itu, ya. Ketiga anak beranak itu ke rumah saya, maghrib. Minta maaflah, di situ kita gelar amal. Video rekaman kita ada, Mbak Novel. Menyatakan bahwa dia mewakili adiknya si ML, mewakili ibunya si Rusmiati dan si Suryadi, tapi Suryadi tidak datang, dan dia sendiri sebagai anak laki-laki menyatakan yang sebesar-besarnya pernyataan minta maaf, telah menuduh, memfitnah, mencemarkan nama pamannya melakukan perbuatan tidak senonoh. Ya, jelas Mbak. Pakai bahasa Lampung nanti bisa diartikan, ditranslate. Atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan menuduh Ini Pak kita kan Mena. gugup deh, datang ngomong apa ini Pak Mena ini yang bersalah. Iya, nggak apa-apa, saya merasa bersalah. Datang gugup. Nah, karena saya sudah menuduh Pak Mena yang berbuat yang tidak senonoh dengan adik saya, telah mencemarkan nama baik paman saya selaku anak laki-laki, saya mohon maaf. Mbak, saya katakan jujur, sudah saya katakan ini yang sejujur-jujurnya. Saya nggak marah aja, memang nada. Iya, orang Lampung. Lihat ya, saya nggak marah aja, memang nada bicara saya tinggi. Iya. Apalagi saya marah. Iya, emosi lah. Iya, saya masih keingat Iya. pada saat mereka melakukan pemukulan. Iya. Terbayang di pelupuk mata saya pada saat itu, ketakutan saya yang sangat luar biasa atas pemukulan mereka terhadap suami saya, memacu emosi saya. Tapi ini kan anggap saya keluarga. Saya katakan dengan mereka, Mbak. Tapi sebenarnya bentuk itu bentuk nasihat kepada mereka. Tapi mereka anggap itu Ancaman. hinaan bagi mereka. Saya bilang, saya mau memanusiakan kalian. Karena selama ini keluarga sudah membuang kalian. Badan saya yang mau merangkul kalian, tapi ini balasan kemurang dengan saya. Iya. Mbak Novel. Ini luapan emosi ya, guys. Luapan emosi ya. Andaikan sekarang teman-teman berada di posisi saya, kita sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga, ya. Saya ini orang lain loh di bagian keluarga mereka, bukan siapa-siapa mereka. Tapi saya berusaha untuk artinya merangkul mereka, biar mereka itu berharga dan bernilai di mata keluarga dan di mata orang lain gitu loh. Ternyata ini balasan kalian sama saya gitu. Jadi saya emosi, saya marah, anak ini tersinggung dan mulailah kembali kesurupannya, meraung-raung, melakukan pemberontakan. Tapi kesurupan itu dia bisa nyerapahin orang. Dan itu ada bukti rekaman. Itu kata si kakaknya, kata saya bilang, bawa dulu adik kamu ini ke psikolog, ya, ke psikiater. Saya bilang, diobatin dulu adik kamu ya sebenarnya. Bisa bahaya ini saya bilang. Untung kemarin ketemu paman kemurang yang baik ini. Kalau ketemu orang habis kemurang dibuat orang. Saya bilang, Mbak Novel. Nah, ya sudah pulanglah mereka Mbak Novel. Sampai ada rekaman suara ibunya Mbak Novel yang menyatakan bahwa kalau anak ini sadar, mau minta maaf sama bundanya, sama Pak Menanya, dan dia malah mau tinggal lagi sama bunda sama Pak Menanya. Ada cerita Mbak Novel sebenarnya sebelum ini. Pernah tinggal sama kami. Nah, itu dia kesurupan itu, ibunya sudah ngomong bahwa anak ini mau makan anak bayi, keponakannya sendiri mau dimakan. Itu ada loh Mbak Novel, bukti rekaman kita ya. Dan menyatakan bahwa kalau dia sadar dia mau minta maaf. Kalau dia sadar dia mau minta maaf langsung. Pulang mereka, keesokan harinya saya minta mereka datang lagi. Karena saya keingat pada malam hari itu yang mereka melakukan tindakan pemukulan, itu ada salah satu orang yang saya ingat mukanya, dan itu ternyata pacarnya si ML, pacar barunya. Esoknya harinya. Iya, pacar baru kenal lah, ya kan. Saya minta untuk datang, untuk membersihkan nama Pak Paidi dong, ya kan? Karena atas dasar permintaan maaf malam itu. Bahwa biar sekalian buat pernyataan secara tertulis.
Dengan berbagai alasan, si kakaknya ML ini mengatakan bahwa adiknya tengah dibawa berobat ke Kara, ke ahli jiwa. Ya sudah, obatin dulu adik kamu, saya bilang. Kita tunggu 1 minggu itu Mbak Novel nggak datang-datang. Ya, ini jujur aja. Saya bukannya nggak ngerti, sedikit-sedikit saya akan paham hukum ya. Saya pikir waktu itu dengan suami saya, kok mereka ini nggak datang-datang. Lakukanlah. Coba kita buat laporan. Itu rencana saya tadinya. Tapi dengan rendah hatinya suami saya lagi dan lagi, sudahlah, nggak perlu kita perpanjang. Mereka sudah datang minta maaf. Kamu fokus untuk acara anak kamu. Ya sudah, karena ini keponakan dia dan mereka sudah datang minta maaf Mbak Novel, nggak perlu kita perpanjang. Ini berarti tanggal 30 sudah tutup ya. Tinggal 19 September, saya tengah membagikan undangan di Bandar Lampung. Saya nyampe malam, saya langsung pulang mampir ke Menggala, saya bermalam di Menggala. Tanggal 20 September itu saya membagikan undangan di keluarga yang berada di Menggala. Sekitar pukul 2 saya dapat telepon dari anak-anak yang kerja di rumah bahwa ibu, bapak diambil polisi. Ambil saya tanyakan. Sempat saya pertanyakan dengan yang Penangkapan di mana? di rumah. Di rumah. Di rumah. Pada saat itu bapak lagi mau nyerang toge. Bapak nggak bisa punya kesempatan sampai mau pakai celana, sampai pakai sendal kebalik sebelah. Pada saat itu diambil ngambil kriminal sebenar. Itu dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Mesuji. Polres Mesuji. Ada 13 anggota. 13 orang. Nah, ya, bisa dipraktekkan ada 4 di samping, 4 itu ada yang masuk. Ada 13 Iya, ada 13 orang pada saat itu. 13 orang. Jadi saya jam 3 itu langsung luncuran Mbak Novel, suami saya sudah dibawa ke Polres Mesuji. Jam 3 itu sampai di Polres Mesuji itu saya sekitar jam 6 sore. Di tanggal 20 ya Mbak Novel. Iya. Sampai di sana selesai, Bapak lagi di BAP di dalam, saya nggak boleh masuk. Jam 7 itu Bapak langsung masuk dalam tahanan Polres Mesuji. Ya Allah Mbak Novel. Iya. Hal yang sangat, ya langsung ditahan. Karena diduga unsurnya ada gitu loh. Langsung masuk dalam tahanan Polres Mesuji. Saya histeris Mbak Novel pada hari malam itu, karena malam itu juga akan ada pembentukan panitia di rumah saya. Bayangkan 5 hari lagi saya beracara loh, akan menikahkan putri saya yang pertama, di mana memang hari itu hari penuh kebahagiaan, tapi saya dikasih ujian yang sangat luar biasa. Jadi di hari itu langsung masuk dalam tahanan. Kami berupaya ke penyelidik, ke Kanit PPA, ke Kasat pada saat itu di Polres Mesuji, menceritakan kronologis kita gitu loh, bahwa udah ada seperti ini, tapi sangat disayangkan. Saya rasa dalam penyelidikan, dari penangkapan, penyelidikan ini betul-betul menurut saya tidak profesional. Tidak profesional. Pertama, tidak ada panggilan sama sekali loh Mbak. Oke. Dari tanggal 1 ke tanggal 20 itu ada jeda. Ya, nanti kalau Ya. Itu sudah selesai, ada dari situ akhirnya menjadi tahanan itu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya divonis. Sampai akhirnya divonis. Tanggal berapa divonis kita? Kemarin tanggal 30 Mei 2022. Oke. Sementara Bapak itu menjadi tahanan Polres Mesuji selama 120 hari. Dari tanggal 21 September sampai di tanggal 18 Januari 2022. Oke. Divonis berapa tahun kita? 8 tahun, 6 bulan, denda 100 juta.